بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Selamat datang dan selamat bertemu di salah satu taman surga dunia, di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmati pertemuan kita hari ini dan menjadikan perpisahan kita setelahnya perpisahan yang terjaga dari perpecahan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati kita berada di antara keras dan lembut. Keimanan bertambah dan terkadang berkurang, pasang surut naik turun. Fitnah syubhat dan syahwat yang tiada hentinya menghantam benteng-benteng akidah, pertahanan keimanan setiap muslim dan muslimah, membuat tidak sedikit dari kita mengeluhkan betapa keras, kasar dan kakunya hati yang ada di rongga dadanya. Sulit untuk tersentuh oleh mau'izatul Quran, tidak tergugah oleh mawa'id Qur'aniyah, nasihat-nasihat, petua dan pengajaran Al-Quran, maupun mawa'id nabawiyah ataupun nasihat-nasihat nabawiyah. Oleh karena itu kita membutuhkan saat-saat di mana kita kembali memperbaharui keimanan kita,
mengingatkan yang lupa, menyadarkan yang lalai dan membangkitkan yang tidur. Begitulah dahulu salafun salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila mereka merasakan keimanan mulai menurun, mereka berkata satu dengan yang lainnya, halumma nazdadu imana, mari kita tingkatkan, kita tambah keimanan kita. Lalu mereka duduk di majelis-majelis ilmu, saling mengingatkan dan memberi nasihat. Dan untuk itulah insyaallah ta'ala kita hadir petang hari ini. Semoga nyala keimanan tersebut yang ada di dalam setiap hati kita kembali terang, membimbing kita untuk meniti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Fawailul lil qasiyati qulubuhum, celaka, neraka wail bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras, yang kasar, yang kaku, yang jauh dari zikrullah, yang tidak tersentuh, tergugah ketika mendengar asma Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hujan yang jatuh ke bumi menghidupkan tanah yang mati. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran menghidupkan hati yang mati. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nur memberikan permisalan. Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laksana air yang mengisi lembah-lembah. Lalu ketika lembah hati kita itu adalah lembahnya, terisi oleh air yang sejuk, bening, kemudian dia menghanyutkan sampah-sampah, kotoran-kotoran, sehingga tinggallah air yang bening dan bersih tersebut. Itulah dia ilmu yang bermanfaat yang dipetik dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita beri judul kajian kita, di mana tempat tinggalmu nanti. Sama seperti yang diumumkan pemutus kelezatan, tetapi saya beri judul lain, di mana tempat tinggalmu nanti. Isinya insya Allah sama juga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita tinggal di rumah yang megah, rumah yang lapang. Hari ini Anda menaiki kendaraan yang mewah. Tetapi pernahkah terpikir oleh kita di mana tempat tinggal kita itu? Cepat atau lambat, saat itu pasti akan datang kepada setiap kita. Setiap kita akan berpindah dan meninggalkan rumah kita yang lapang, terang benderang tersebut ke liang lahat yang sempit, gelap gulita. فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُهَا إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنِيهَا. Dahulu para ulama mengatakan, setelah kematian seorang itu tidak menempati tempat tinggal rumah kecuali yang dahulu dia bangun sebelum dia mati. In banaha bi khairin taba maskanuh. Jika dahulu ketika dia hidup, dia membangun rumah tersebut dengan baik, dengan keimanan, amal saleh, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, taba maskanuh, maka baik pula lah rumahnya kelak setelah dia mati. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Sebaliknya, jika dia membangunnya dengan amal keburukan, maksiat, melalaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan dan kerugianlah yang akan didapatkan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita buka hati kita sebelum membuka telinga dan mata kita. Karena di hadapan kita insyaallah saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka hati sebelum membuka mata. Buka hati sebelum membuka telinga. Karena Al-Quran tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang mau mendengar dengan telinga dan memahami dengan hatinya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid." Surat Qaf. Sesungguhnya dalam berita-berita kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut, ladzikra, sungguh ada peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi orang-orang yang memiliki hati. Hidup ini sesungguhnya adalah hati. Jasad hanyalah tempat dan medianya, tetapi yang hidup sesungguhnya adalah hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a, kecuali bagi orang-orang yang memiliki hati, mau mendengar, wa huwa syahid, dan dia mau mengakui, bersaksi atas kebenaran apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala tagharrannakumul hayatud dunya." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Kematian itu adalah benar. Maka janganlah kehidupan dunia melalaikanmu. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Dan janganlah kalian lengah dan terpedaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna asy-syaitana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Akhi, ukhti, saudara-saudariku, apa gerangan yang membuat manusia lalai dan terpedaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa gerangan yang membuat si A, si B dan si C tertipu oleh fata morgana dunia? Padahal setiap hari panah-panah dunia menancap di tubuh-tubuh mereka, lalu menggiring salah seorang mereka ke liang kubur yang gelap gulita, seperti bapaknya, ibunya, kakeknya, pendahulu-pendahulu mereka yang telah mati. Tahukah engkau wahai saudaraku, tahukah engkau wahai saudariku, apa yang telah diperbuat oleh kuburan terhadap tubuh-tubuh dan jasad kakek dan nenek moyang kita? Kuburan telah mengoyak-ngoyak kehidupan mereka. Kuburan telah mencabik-cabik daging mereka, menghisap darah mereka, memakan daging mereka. Tahukah engkau wahai saudara-saudariku apa yang telah diperbuat oleh ulat-ulat dan belatung? Bukankah kulit mereka yang dahulu cerah telah sirna? Bukankah tulang belulang mereka yang dahulu kokoh telah remuk, hancur? Bukankah tubuh mereka telah dipenuhi oleh ulat-ulat dan belatung? Bukankah siang dan malam bagi mereka adalah sama? Mereka meninggalkan istana, rumah, taman-taman menuju tempat-tempat yang sangat sempit, tempat yang gelap. Setiap hari kuburan seolah-olah memanggil kita. Wahai engkau, orang yang esok hari menempati perutku, mana tempat tinggalmu yang dahulu engkau banggakan? Mana pakaianmu yang cantik lagi lembut? Akankah tubuhmu yang rapuh kuat dan tahan impitan kuburan tersebut? Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kuburan itu hanya ada dua. Kuburan itu bisa jadi salah satu taman surga atau salah satu liang neraka. Jika dia adalah taman surga, maka baiklah bagi penghuninya kelak di yaumil qiyamah. Tapi jika sebaliknya kuburan tersebut adalah salah satu liang neraka, maka apa yang akan didapatnya di yaumil qiyamah akan jauh lebih dahsyat dan mengerikan. Qala Allah Ta'ala, "Wailun yawma'idin lil mukadzibin." Neraka wail hari itu bagi orang-orang yang mendustai. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami jadikan air yang hina itu di tempat yang kokoh, rahim. Ila qadarin ma'lum. Sampai masa yang telah ditentukan. Faqadarna wa ni'mal qadirun. Maka kami yang menakdirkan, dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Celaka, neraka wail hari itu bagi orang-orang yang mendustai. Alam naj'alil ardha kifata.
Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai kifatan, tempat mereka berkumpul? Ahya'an wa amwata, yang hidup dan yang mati dari mereka. Wa ja'alna fiha rawasiya shamikhat, dan menjadikan di bumi tersebut gunung-gunung yang kokoh. Wa asqaynakum ma'an furata, dan kami beri mereka minum dari air-air yang segar. Wailun yawmaidzin lil mukazzibin, neraka wail hari itu bagi orang-orang yang mendustai. Hari itu dikatakan kepada mereka, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, pergilah kalian kepada apa yang dahulu kalian dustai di dunia, neraka. Pergilah kalian ke dalamnya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathin syu'ab, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, pergilah kalian ke neraka jahanam tersebut yang memiliki 3 cabang. La dhalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak bisa dijadikan sebagai tempat bernaung, dan tidak akan bisa menyelamatkanmu dari jilatan api neraka. Inna tarmi bi syararin kalqasr, sesungguhnya neraka tersebut akan melemparkan bara-bara api yang laksana istana. Ka'annahu jimalatun sufr, seolah-olah ia adalah punuk-punuk onta yang besar. Wailu yawma idzin lil mukazzibin, celaka dan neraka wail hari itu bagi orang-orang yang mendustai. Hada yawmun la yantiqun, hada yawmun la yantiqun, hari ini tidak diizinkan bagi mereka untuk berbicara. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diberikan izin bagi mereka untuk memberikan alasan-alasan dan uzur. Wailu yawma idzin lil mukazzibin, celaka dan neraka wail hari itu bagi orang-orang yang mendustai. Hada yaumul fadli jama'nakum wal awwalin, inilah dia hari diputuskan kami mengumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun faqidun, jika kalian memiliki tipu daya, maka tipu dayalah aku hari ini. Allah juga berfirman, wahai saudara-saudariku, fadarhum fi ghamratihim hatta hin, biarkan mereka dalam kelengahan dan kelalaian sampai tiba saatnya. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin, nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun, apakah mereka mengira kami memberi mereka harta, keturunan? Apakah mereka mengira itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang kami segerakan kepada mereka? Bal la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya hal tersebut adalah ujian, adalah cobaan bagi mereka. Allah juga berfirman, wahai saudara-saudariku, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kalau kalian melihat tatkala orang-orang yang berdosa, para pelaku dosa, orang-orang fasik menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka di hari kiamat, lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Apakah kalau kalian melihat bagaimana orang-orang yang berdosa kelak di hari kiamat, mereka menundukkan kepala mereka seraya berkata di hadapan Rabb mereka, Rabbana wahai Rabb kami, absarna, kami sudah melihat bahwa janjimu adalah hak, wa sami'na, kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia agar kami bisa salat, agar kami bisa taat, agar kami bisa menggantikan maksiat kami dengan amal saleh. Farji'na na'mal salihah inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar yakin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawl minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, jika kami mau, kata Allah, la'atayna kulla nafsin hudaha, niscaya kami akan memberi petunjuk setiap jiwa. Akan tetapi telah tetap keputusanku bahwa aku benar-benar akan mengisi neraka jahanam dengan jin dan manusia seluruhnya. Faduku, rasakanlah bimana tidur liqa'a yaumikum hadza, rasakanlah dengan apa-apa yang telah kalian dengan perbuatan kalian merupakan pertemuan hari ini. Inna nasinakum, begitu juga kami hari ini melupakan kalian.
wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab yang kekal itu jika kalian kena perbuatan kalian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itulah sebagian dari mawaidul Quran. Ya, nasihat-nasihat Al-Quran menghidupkan hati yang mati, mengingatkan hati yang lupa, menyadarkan hati yang lalai. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman juga di surat Yunus, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian dari Rabb kalian mau'izah, pengajaran, nasihat, serta penawar bagi apa yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Benar wahai saudara-saudariku, Al-Quran dan isi serta kandungannya merupakan obat bagi hati yang mati, obat bagi hati yang sakit, obat bagi hati yang keras. Ketika hati lalai, dia tidak akan sadar dan tidak akan hidup kecuali dengan nasihat-nasihat Al-Quran. Tidak ada yang lebih baik bagi hati kita selain senantiasa berzikir, mengingat Allah dengan syarat hati dan lisan sejalan. Tidak ada yang lebih baik bagi kita daripada mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, mentadabburinya, lalu mengamalkan apa yang kita dengar. Mau'izah, wahai saudara-saudariku, tidak akan bermanfaat kecuali apabila kita amalkan. Kita dulu hari ini bukan hanya sekedar untuk mendengar, tetapi untuk mendengar, mentadabburi, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalaulah mereka mengerjakan, mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan bagi mereka. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan juga kami akan datangkan, kami akan berikan untuk mereka dari sisi kami pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima, dan niscaya kami akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Mendengarkan, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu mengamalkannya adalah sabar, keteguhan, adalah kehidupan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita berbicara tentang kuburan? Kuburan adalah mau'izah yang sangat besar, nasihat yang agung. Tidak seorang pun berdiri di kuburan melainkan dia teringat kematian. Tidak seorang pun yang melihat ke kuburan melainkan dia akan berpikir. Kita berbicara tentang kuburan karena di kuburan itulah kita diketahui di mana tempat kita kelak di hari setelah hari berbangkit. Yauma yakhrujuna minal ajdadi firah ka'annahum ila nusubi yufidun. Hari ketika mereka keluar dari kuburan mereka dengan cepat bergegas seolah-olah mereka memburu seruan atau suara. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, tertunduk, mereka tertunduk dengan penuh kehinaan. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Di kuburan akan diketahui kelak apakah tempat seseorang itu di surga atau di neraka. Karena kuburan itu satu dari dua, sebagaimana yang kita katakan tadi sebelum asar, imma rawdhah min riyadil jannah. Bisa jadi kuburan seseorang itu adalah salah satu taman-taman surga, atau malah sebaliknya salah satu liang dari liang neraka. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattun illa wal qawmu afdha' minhu." Aku tidak melihat satu pemandangan pun melainkan kuburan lebih dahsyat, lebih menakutkan dan lebih mengerikan darinya. Dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Kata Al-Barra, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah. Fajalasa ala syafir al-qabr. Lalu beliau duduk di pinggir liang kuburan. Wa baka. Maka beliau menangis. Wa abka. Maka beliau menangis dan membuat orang-orang yang bersamanya menangis. Faqal,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk kuburan seperti inilah maka kalian bersiap-siap. Suatu hari, salah seorang ahli ibadah yang bernama Ka'ab masuk menemui Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala setelah beliau menjabat menjadi khilafah. Orang tersebut menatap wajah Umar bin Abdul Aziz dalam-dalam. Dilihatnya wajah Umar bin Abdul Aziz pucat putih, matanya tekung, tubuhnya kurus, seolah-olah gunung dunia menimpanya. Maka berkatalah Ka'ab ahli ibadah tadi kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Umar, man ladzi dahak? Ya Umar, man ladzi asabak?" Wahai Umar, apa yang telah menimpamu? Ada apa denganmu? Wallahi, dari Allah, laqad ra'aytuka ajmala fityan Quraisy. Sungguh dahulu aku melihatmu adalah pemuda Quraisy yang paling tampan. Santatul lin wa tajlisu 'ala al-wasir. Dahulu engkau memakai baju yang lembut, duduk di atas permadi, lailul aish, nabar badar. Dahulu kehidupanmu senang, kulitmu cerah. Hari ini kenapa berubah cepat? Wallahi ya Umar, law raqatu 'alaika fi ghairi hadzal makan ma araftuk. Demi Allah, hai Umar, kalau saya aku menemuimu bukan di istana ini, aku tidak akan mengenalmu lagi. Faqala Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz pun berkata, dengarkan wahai saudara-saudari, dengarkan perkataan salafun salih, dengarkan perkataan abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Amma innaka law ra'ayta ba'da 3 layali min dafni wa qasaqat fil 'aynan wal ghadat fil wajnatan wa 'ala al-zawj ad-didan wa taghayyara al-qaddan. Demi Allah, jika saja engkau melihat diriku, demi Allah ya Ka'ab, jika saja engkau melihat aku 3 hari setelah jasadku dimakamkan, dikuburkan, buah mata telah keluar dari tempatnya, pipiku pun telah bercabik-cabik, ulat-ulat dan belatung telah menggerogoti sekujur tubuhku, rongga tubuhku. Lakum dari hari asyadda inkar wa ajaba. Niscaya engkau lebih tidak mengenalku lagi. Maka menangis Umar bin Abdul Aziz dari Islam, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun ikut menangis. Umar menangis teringat keadaannya di kuburan. Umar menangis karena supaya memiliki dia di alam barzakh. Umar menangis ketika teringat jasadnya yang hancur digerogoti oleh ulat-ulat dan cacing. Lalu apa yang membuat kita menangis, wahai saudara-saudariku? Untuk apa kita menangis? Apakah air mata telah kering dari ufuk mata kita sebagaimana kasar dan bertanya setiap hati kita? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Apa bihadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budun. Maka sedikitlah mereka sedikit tertawa dan mereka menangis, bahkan sebagai alasan bagi perbuatan apa yang telah mereka perbuat. Apakah terhadap pembicaraan ini kalian merasa heran, tertawa dan tidak menangis? Maka sujudlah kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Saudara-saudariku, pernahkah engkau mendengar tentang kuburan dan bisikannya? Ya. Saudariku, pernahkah engkau mendengar kuburan dan bisikannya? Saya yakin engkau wahai saudara-saudariku telah pernah mendengar atau membacanya. Tetapi kita mendengar dengan telinga, membaca dengan mata tanpa hati, sehingga tidak pernah membuat kita jerah, tidak pernah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Imam An-Nasa'i mengeluarkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman." Ini orang yang terbesar karenanya singgahsana Allah. Wa futihat lahu abwabus sama',
dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfun minal malaikah, dan kematiannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dhumma dhamma thumma furiqa anhu, sungguh dia telah dijepit oleh kuburan kemudian dilepaskan kembali. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika dia duduk pada syahid Arsyur Rahman, hingga sana Allah bergetar, pintu-pintu langit dibukakan, 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna lil qabri lawqa," sesungguhnya kuburan itu memiliki jejak. "Lau naja minha ahad, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kalau seandainya ada salah seorang dari kalian yang selamat, niscayalah Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari jepitan kuburan tersebut. Sa'ad bin Mu'adz, tahukah engkau siapa dia wahai saudaraku? Orang yang kematian yang membuat senjata Allah bergetar. Orang yang ketika dia mati pintu-pintu langit dibukakan. Orang yang ketika dia mati jenazahnya diantar oleh 70.000 malaikat. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama tangannya di surga lebih baik daripada dunia berisinya. Lalu dia disiksa oleh kuburan, kemudian dilepaskan kembali. Lantas bagaimana dengan saya, dengan anda wahai saudara-saudariku? Kalau Sa'ad bin Mu'adz yang berjihad di jalan Allah, bersimbah darah berkalang-kalang, mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan agama Allah, tidak lepas dan tidak selamat dari jepitan kubur. Lalu bagaimana anda, saya, engkau, wahai saudara-saudariku? Maha Allah yang telah menghinakan orang-orang yang angkuh dan sombong dengan kematian. Maha Allah yang telah memutus anak-anak jahat para penguasa dengan kematian. Maha Allah yang telah memindahkan para raja dari istana-istana mereka ke alam barzakh. Maha Allah yang telah memindahkan mereka dari dunia yang terang ke liang yang gelap gulita. Maha Allah yang telah memindahkan mereka dari bertenda-gurau dengan wanita anak-anak menjadi bergelut dengan ulat-ulat dan latung di dalam kubur, dari menikmati makanan dan minuman, kemudian bergumul dan lumpur dan tanah. Suatu hari Ali radhiyallahu anhu berdiri di atas kuburan, lalu dia memanggil penghuni kubur. Ali bin Abi Thalib berkata, "Atukbiruna asbarakum an nubsirkum asbaruna." Wahai penghuni kubur, maukah kalian menceritakan berita tentang kalian kepada kami, atau kami yang akan menceritakan berita-berita kami di dunia kepada kalian? Amma asbaruna fa innal amwala qad qusimat wal nisaa tazawwajat wal masakin qad sukinat. Adapun berita dari kami, harta-harta kalian telah dibagi oleh ahli waris kalian, istri-istri kalian telah menikah, rumah-rumah kalian telah ditempati. Al-hakumut takatsur, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kehidupan dunia telah melalaikan mereka. Bermegah-megah, berlomba-lomba mengejar harta dunia telah melalaikan mereka. Telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam liang kubur. Allah juga berfirman, "Kam tarakum min jannatin wa uyun." Berapa banyak taman-taman dan telaga yang mereka tinggalkan. Wa duru'un wa maqamin karim, tanam-tanaman dan kedudukan di dunia. Wa ni'matun kanu fiha fakihin, kenikmatan-kenikmatan yang dahulu di dunia mereka rasakan. Semua itu telah mereka tinggalkan. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Begitulah semuanya itu kami wariskan kepada kaum-kaum yang lain. Allah juga berfirman, "Wahai saudara-saudariku, afara'aita in matta'nahum sinin." Maka apakah kamu melihat in matta'nahum sinin, jika seandainya kami memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup bertahun-tahun di dunia, tsumma ja'ahum ma kanu ma yu'adun, kemudian datanglah kepada mereka apa yang dijanjikan, yaitu kematian, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, tidak bermanfaat lagi bagi mereka apa yang dahulu di dunia mereka nikmati. Wahai saudaraku, wahai saudariku, wahai ibu Adam, kuburan setiap hari memanggilmu. Kuburan berkata kepadamu, "Ya ibn Adam, wahai ibu Adam, hari ini engkau berjalan bersama teman-temanmu di atas perutku, di atas punggungku. Besok engkau akan berada sendirian di dalam perutku." Kubur menyeru, "Wahai ibu Adam, wahai anak Adam, hari ini engkau bergembira, tertawa terbahak-bahak di atas punggungku, dan engkau esok hari akan menangis di dalam perutku. Wahai anak Adam, hari ini engkau memakan harta riba, hari ini engkau memakan harta haram, hari ini engkau memakan harta anak yatim di atas punggungku, dan besok
Di dalam perutku engkau akan dimakan oleh ulat-ulat dan cacing. Wahai Adam, wahai anak Adam, hari ini engkau di atas punggungku melihat kepada yang haram dengan kedua matamu. Besok engkau akan melihat sesuatu yang menakutkanmu di dalam perutku. Wahai Adam, wahai anak Adam, hari ini engkau di atas punggungku mendengarkan yang haram. Mendengarkan yang haram dengan kedua telingamu. Esok di dalam perutku engkau akan mendengarkan siksa dan azab yang sangat menakutkan. Wahai orang yang lalai, wahai orang yang lenyap, wahai orang-orang yang lelah dalam impiannya, wahai orang-orang yang tertidur dalam angan-angannya, cepat atau lambat keluargamu, kerabat-kerabatmu akan mengusung tandumu menuju kuburan. Hartamu, anakmu, perbuatanmu, amal solehmu akan mengikutimu. Kemudian semuanya pulang, tinggallah engkau dengan amal solehmu. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuatmu terpedaya dari Rabbmu yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Dia telah menciptakanmu dan memperbagus penciptaanmu. Fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Dalam bentuk apa saja yang kehendakinya dia menyusunmu, membentukmu. Kalian tidak dimulai diri, tidak. Akan tetapi kalian mencintai hari berbangkit. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat setiap gerak dari kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui setiap apa yang kalian kerjakan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Ahkamul Janaiz dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara detail kepada kita perjalanan roh meninggalkan dunia menuju alam barzakh serta apa yang terjadi di sana. Al-Barra bin Azib menuturkan, "Kunna fi janazati ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kunna fi janazati ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jenazah. Fi janazati rajulin min al-ansar, mengangkat jenazah salah seorang sahabat Ansar. Wa jalasna 'inda al-qabri wa lam yulhad ba'd. Kami duduk di pinggiran kuburan yang belum dibuatkan liang lahatnya tersebut. Wa kana fihi sallallahu alaihi wasallam asra nakatha biha al-turab thalatha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam ranting atau tongkat, lalu beliau mengolek-olek tanah 3 kali. Kemudian menatap langit, lalu beliau berkata, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innal 'abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin, jika kana fi iqbalan min ad-dunya wa iqbalan min al-akhirah, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila di saat dia meninggalkan dunia dan menuju akhirat, ja'atuhum malaikatun bidul wujuh, datanglah malaikat-malaikat yang putih wajahnya, tampan rumawan, ka'anna wujuhahum syams, wajah mereka laksana matahari, ma'ahum kafanun min akhwati jannah, wa anurun min anuril jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga serta wangi-wangian dari surga. Wajah minhum madzal basar, lalu bermula para malaikat tersebut di sekeliling dan di hadapan hamba mukmin yang sedang terkasih maut tersebut sejauh matanya memandang. Sumajah amalatul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Wajah ta'ala rabbih, lalu duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya ayyatuhan ruh thayyibah, wahai ruh yang baik. Ukhruji ila rabbin radin anki anta ghayru raddan. Ukhruji ila rabbi radin anki ghayru raddan." Keluarlah engkau untuk bertemu dengan Rabbmu yang hidup kepadamu.
Keluarlah engkau menyuruh yang tidak marah kepadamu. Fatakhruju ruhum kama yasilu al-qatru min al-taqa. Maka keluarlah rohnya dari jasad mukmin tadi seperti air yang mengalir dari mulut bebek. Faidah qallahu malakul maut, apabila malaikat maut telah mencabut rohnya, lam tada'ha malaikah fi yadihi tarfata ain, maka malaikat tersebut tidak akan membiarkan roh tersebut di tangan malaikat maut sejak apapun. Hatta yusuhu dzalika al-kafan alladhi min al-jannah, sehingga mereka mengkafankannya dengan kafan dari surga. Wa yu'anniquhu bidzalika al-anus alladhi min al-jannah, lalu memakaikan kepadanya wangi-wangian dari surga. Maka keluarlah dari jasadnya, maka keluarlah dari rohnya, ka'afya bi raihati miskin muskat ala wajhi al-ard, maka keluarlah dari roh tersebut bau yang sangat wangi, bau yang sangat wangi seperti bau minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Supaya aku nabi hadat sama, kemudian malaikat tersebut membawa roh tersebut menuju langit. Fala yamuruna ala nafarin min al-malaikah illa qalu, setiap kali roh tersebut melewati malaikat, maka malaikat berkata, mana ini roh thayyibah? Siapa gerangan roh yang baik ini? Siapa gerangan roh yang saleh ini? Siapa gerangan roh yang elok ini? Sahibatul ihsan yang memiliki bau yang sangat harum. Fayaqal hadha fulan bin fulan, lalu dikatakanlah ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan ketika itu namanya yang paling dia sukai dan paling dia cintai ketika di dunia. Hatta idza wasalu ila babis sama wastaftahu fafatahu laha, sehingga ketika sampai ke pintu langit, lalu para malaikat meminta izin agar dibukakan pintu langit. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit tersebut membukakan pintu langit untuk roh tersebut. Summa yusayyiruhu qaribu tilka sama, kemudian malaikat yang tinggal di langit tersebut mengantarnya ila allati taliha, ke langit yang berikutnya, hatta wasala ila sama as-sabi'ah, sehingga sampai ke langit yang ketujuh. Nah, alhamdulillah, ketika itu terdengar seruan Allah, an a'rifu kitabahu fi 'illiyin, tulis, catat kitab hambaku ini di 'illiyin, di tempat yang tinggi. Wa arji'uhu ila al-ard, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa fiha ukhrijuhum taratan ukhra, sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi dan aku mengembalikannya di bumi, dan aku akan mengeluarkannya sekali lagi dari bumi. Fatu'adu ruhuhu fi qabrih, lalu dikembalikanlah roh tersebut ke kuburan, dikembalikan ke jasadnya. Ketika itu wahai saudara-saudariku, fayatihi malakan, lalu datanglah dua malaikat, anfasuhuma kan lahab wa absaruhuma kan barqil khatib wa aswatuhuma kan ra'dil khatib. Lalu datanglah dua malaikat yang nafas keduanya laksana kilatan api. Tatapan mata mereka bagaikan hilangkan menyambar, suara mereka bagaikan petir yang mengejar. Lalu dua malaikat tersebut mendudukkan jasad tersebut. Lalu dia bertanya, lalu setelah jasad tersebut duduk, kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? "Wa man huwa dzaka ar-rajul alladhi bu'itha fikum?" Dan siapa laki-laki itu yang diutus kepada kalian? Amal mu'min, dengan wahai saudara-saudariku, adapun hamba mu'min yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Adapun hamba mu'min yang dahulu menunaikan salat, adapun hamba mu'min yang dahulu membayarkan zakat, adapun hamba mu'min yang dahulu beramal saleh, mengikuti Nabi Muhammad, maka dia akan berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa Nabi Muhammad, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Lalu dikatakan kepadanya, wa ma ilmuk, lantas apa ini? Maka dia menjawab, ta'allamul Quran, aku mempelajari Al-Quran. Dengarkan wahai saudara-saudariku yang duduk bertemu di hadapan kitabullah, yang membaca dan mentadabbur kitabullah. Dengarkan hadis ini. Ketika seorang hamba mukmin ditanya, dan apa amalanmu? Maka dia akan menjawab, ta'allamul Quran,
Aku dahulu mempelajari Al-Quran, wa amiltu bih, dan aku mengamalkannya. Ketika itu wahai saudara-saudariku, tampaklah hasil. Maka ketika itu tampaklah buah dari ketaatannya ketika di dunia. Fayunadi munadillah, lalu terdengar seruan Allah, qad sadaqta, engkau benar wahai hambaku, fa'afidu lahu firashan minal jannah, bentangkan untuknya tempat tidur dari surga, waftahu lahu baban minal jannah, dan bukakan untuknya pintu surga, fayatihi min rawhiha wa rihaha wa rihaniha. Maka ketika itu dia merasakan sejuknya surga, bau-bau dan wangian surga. Wa yallahu fi qabrihi madan basar, lantas lapangkan kuburannya sejauh matanya memandang. Fayati rajulun abyadul wajh tayyibus syama'il, lalu datanglah sebuah sosok dengan wajah yang putih bersih, bagus penampilannya. Maka mayat mukmin tersebut pun berkata, "Man anta? Siapa engkau?" "Wajhuka Allah alladzi la ya'ti illa bil khair." Wajahmu membawa kebaikan. Lalu sosok tersebut pun berkata, "Abshir billadzi yasurruk." Bergembiralah engkau. Bergembiralah terhadap apa yang akan membuatmu senang. Fahada yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Aku adalah salat yang dahulu engkau jaga. Aku adalah puasa yang dahulu engkau kerjakan. Aku adalah zikir yang dahulu sentiasa engkau bacakan di dalam dengannya. Aku adalah kitabullah yang sentiasa engkau baca. Aku adalah amal ma'ruf nahi munkar yang dahulu sentiasa engkau tegakkan. Ana amaluka salih. Akulah amal salehmu. Fayaqul, maka jasad mukmin tersebut pun berkata, Rabbi akhlis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, segera tegakkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluargaku dan hartaku. Saudara-saudari, ini jasad siapa? Ini mayat siapa? Dan kondisi siapa yang seperti ini? Yang akan diberikan oleh Allah ketegasan dan keteguhan di alam kubur. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, teguh. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Keimanan mereka tidak hanya sekedar slogan dan yel-yel, tetapi mereka wujudkan dengan amalannya. Mereka adalah orang-orang yang memahami bahwa keimanan tersebut syahadat yang telah mereka ikrarkan bukan hanya sekedar slogan, tetapi adalah sesuatu yang mereka ucapkan dengan lisan, lalu mereka yakini dengan hati, dan mereka wujudkan dan mereka praktekkan dengan anggota badan mereka. Ini adalah kondisi jasad dan mayat orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang yang menjaga salat dan menjauhkan dirinya dari maksiat. Adapun hamba yang kafir, adapun hamba yang fasik, adapun orang yang berbuat maksiat, adapun orang yang lalai, adapun orang yang keimanannya hanya sebatas lisan, adapun orang yang membaca Al-Quran tidak melebihi tenggorokannya, maka dengarkanlah wahai saudara-saudariku kelanjutan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Amman abdul kafir, amman abdul fajir, adapun hamba yang kafir, adapun hamba yang keji, hamba yang fajir, tidak kena ibadah min dunia, wa ibadah min akhirah. Apabila dia sedang dalam kondisi meninggalkan dunia dan menuju akhirat, saat dia sekarat, ketika tubuhnya berbujur kaku di atas dipan kematian, betisnya mereka ketingin, betisnya berkerut, matanya nanar merambat ke langit. Ketika itulah jatuh malaikatun sudul wujuh, datanglah malaikat-malaikat yang gelap hitam tajam wajahnya. Ma'ahum min afwahin nar, mereka membawa kafan dari neraka. Wahrutun min anukin nar, mereka membawa bau-bau yang busuk dari surga. Wajadatun min mumaddat basar, lalu ia pun duduk, lalu mereka duduk sejauh matanya memandang. Wajah malakul maut, lalu datanglah malaikat maut. Wajah inda ra'sih, lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, maka ketika itu malaikat maut pun berteriak memanggil roh tersebut, ya ayyatuhar ruhul khabithah, wahai roh yang keji, wahai roh yang kotor, wahai roh yang jahat, sahibatul rihil khabith, pemilik bau yang busuk, pemilik bau yang keji. Abshiri bisaqati min Allah, abshiri bisaqati min Allah wa ghadab. Terimalah kabar yang buruk, terimalah kabar buruk
tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka ketika itu larilah roh tersebut bersembunyi di setiap urat-urat dan nadi hamba kafir tersebut. Ketika itu roh tersebut lari bersembunyi di setiap urat-uratnya di hamba yang sedih tersebut. Fatudan roh, maka malaikat maut mencabut rohnya secara paksa. Kama yunzahu al-qusud min al-qutni, sebagaimana dicabut besi yang berduri dan bercabang-cabang dari kapak yang basah. Maka terputuslah urat-uratnya. Dia ingin menjerit, tetapi saking sakitnya tidak ada lagi suara yang keluar. Dia ingin meminta tolong, tetapi suaranya hanya sebatas di tenggorokan. Fa idza qadaha lam tad'u al-malaikah fi yadihi tarfat 'ain hatta yuridunahu dari kafan alladhi min an-nar. Ketika malaikat maut telah mencabut dan memegang ruh hamba yang kafir tersebut, maka malaikat-malaikat yang berwajah hitam legam dan menakutkan itu tidak akan membiarkannya sedikit pun di tangan malaikat maut, sehingga mereka memakaikan kepadanya kain kafan yang terbuat dari api neraka, yang dibawa dari api neraka, lalu mengenakan kepadanya bau-bau busuk yang mereka bawa dari neraka. Kemudian mereka membawanya naik ke atas langit. Fama yamuruna biha ala mala'in minal malaikah. Setiap kali mereka membawa jasad tersebut, setiap kali mereka membawa roh tersebut melewati malaikat-malaikat menuju langit, maka malaikat-malaikat itu pun berkata, "Man hadhihi ruhul khabithah?" Siapakah ruh yang keji ini? Siapakah ruh yang busuk ini? Siapakah ruh yang bau ini? Lalu mereka berkata, "Hadza fulan bin fulan." Ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan nama yang paling tidak dia sukai, namanya yang paling buruk ketika dia hidup di dunia. Sehingga dia sampai ke pintu langit, wattaqullaha dan yustahlah. Lalu malaikat minta izin untuk bukakan pintu langit, tetapi malaikat enggan. Pintu langit tidak dibukakan. Ya Allah, langit tidak menerimanya. Lalu Rasulullah SAW mendengar firman Allah di surah Al-A'raf, "Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru 'anha." Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, wastakbaru 'anha, angkuh dan sombong terhadapnya. La tufattahu lahum abwabus sama', tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa la yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dan angkuh terhadap ayat-ayat kami kata Allah, tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Kada wa kadzalika najzil mujrimin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berdosa. Lahum jahannam mihad, tempat mereka adalah neraka jahanam. Wa min fawqihim ghawash, atapnya adalah api neraka yang menyala-nyala. Wa kadzalika najzil zalimin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Tsumma yunadi munadillah, kemudian terdengar seruan Allah, "Aniktubu kitabahu fi sijjin." Tulis catat kitab hamba tersebut, tulis catat kitabnya di tempat yang rendah, dan kembalikanlah dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sesungguhnya dari bumi aku menciptakan mereka, dan padanya aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku kembali mengeluarkan mereka. Dikembalikan rohnya ke kuburan, dikembalikan rohnya ke jasadnya. Fa ya'til malakan, kemudian datanglah dua malaikat yang nafasnya bagaikan bilakan api yang menyala-nyala, matanya bagaikan bilakan menyambar, suaranya bagaikan petir yang menggelegar. Wa yu'idani wa yas'alani, lalu keduanya mendudukkan mayat tersebut, lalu bertanya kepada hamba kafir tersebut, "Man rabbuk?" Siapa kamu? Fa yaqul, lalu kafir tersebut berkata, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaqulun fa'qulu kama qalu. Aku dahulu di dunia mendengar manusia berkata, aku dahulu mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku pun ikut mengatakannya. Maka malaikat tersebut menghadiknya, lalu memukulnya. Fa yakhiru fil ardi sab'ina khalil, lalu terbenamlah dia ke dalam perut bumi. Terbenamlah dia di dalam perut bumi selama 70 masa, hatta idza afa, sehingga ketika dia kembali sadar dan siuman, kedua malaikat tersebut kembali bertanya kepadanya, "Man rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian itu? Mayat tersebut kembali menjawab, "La adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia waktu itu berkata kada wa kada, fa aqulu
kaza. Aku pun itu berkata seperti apa yang dikatakan oleh manusia. Lalu ditanyakan lagi, wa ma dinuk, apa agamamu? Dia pun berkata, la adri, aku tidak tahu. Sami sunnah yaquluna kaza wa kaza. Aku dahulu mendengar manusia berkata begini dan begitu. Maka aku pun itu berkata seperti yang dikatakan oleh manusia. Ketika itu mereka berkata kepadanya, la daraika wa la talai, la daraika wa la talai. Engkau tidak tahu dan engkau tidak mau membaca. Engkau tidak tahu dan engkau tidak mau tahu. Engkau tidak pernah belajar. Engkau tidak pernah berusaha untuk menjemput hidayah. Ketika itu wahai saudara-saudari, ketika itu tambahlah hasil. Ketika itu dia memetik buah apa yang selama ini dia tanam ketika di dunia. Terdengar seruan Allah, An-kadara abdi, hamba berdusta, hamba telah berbohong. Afrishu lahu firashan minan nar. Bentangkan untuknya tempat tidur dari neraka, bentangkan untuknya kasur dari neraka. Wa ardiluhu libasan minan nar. Pakaikan kepadanya pakaian dari neraka. Wa ftahu lahu baban minan nar. Bukakan untuknya pintu-pintu neraka. Fayadiku al-kalibanyaku alaihi biqabri hatta taqtali abla'ah. Lalu disempitkanlah kuburannya sehingga tulang-tulangnya saling bertemu satu dengan yang lainnya. Disempitkanlah kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya remuk dan patah. Fayatihi rajulun qabihul manzar. Datanglah seorang laki-laki yang buruk wajahnya, qabihul rih, yang buruk baunya. Fayaqul, lalu mereka itu pun mereka tersebut berkata, mereka tersebut bertanya, "Man anta?" Wajhuka wallahi alladhi la ya'ti illa bisyarr. Siapa engkau? Demi Allah wajahmu membawa keburukan. Fayaqul, lalu dia berkata, Abshir billadhi yas'uk. Dengar, dan dari mana kabar yang membuatmu menjadi sedih? Kabar buruk untukmu. Hada yawmukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal yang buruk. Aku adalah orang yang lalu kau sia-siakan. Aku adalah kekufuranmu. Aku adalah maksiatmu. Aku adalah dosa-dosamu. Ana amaluka sayyi. Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Fa yaqulu rabbi la tuqim as-sa'ah. Lalu mereka kafir tersebut berkata, Rabbu, Tuhanku jangan tegakkan hari kiamat. Rabbi la tuqim as-sa'ah. Rabbu janganlah tegakkan hari kiamat. Rabbi la tuqim as-sa'ah. Rabbu janganlah tegakkan hari kiamat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Ini keadaan siapa? Dan ini siapa? Ini adalah orang-orang yang dahulu menyia-nyiakan salat. Ini adalah orang-orang yang dahulu mengerjakan kemungkaran dan kekejian. Ini adalah orang-orang yang dahulu di dunia malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang tidak memiliki malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang dahulu menadaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti ini ketika itu mereka hanya bisa berkata, "Laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul." Andai saja kami dahulu di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Orang-orang yang hanya bisa berkata, "Ya laitana nurad." Andai saja kami dikembalikan ke dunia, fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Sehingga kami bisa beramal, sehingga kami bisa mengamalkan apa yang dahulu kami tinggalkan. Mereka menangis, tidak ada lagi yang mendengar tangisan mereka. Mereka berteriak, tidak ada lagi yang mendengar teriakan mereka. Mereka menjerit, mereka meminta tolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar?" Bukankah kami telah memberi kesempatan kepada kalian usia yang panjang? Apa yang sebenarnya bisa mengingatkan orang-orang yang ingat? Waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Fadhuku, maka rasakanlah. Fama lil-zalimin min nasir. Maka tidak ada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair membawakan sebuah kisah. Ini hanyalah sebuah kisah yang dinukilkan oleh salah seorang ulama ahli hadis. Qassil qasas la'allahum yatadhakkarun. Maka sampaikanlah kisah-kisah. Ceritakanlah kisah-kisah tersebut agar semoga mereka menjadi ingat. Berkata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menceritakan di kisah rajulin matat ukhtuhu, tentang seorang pria yang memiliki saudari, lalu saudarinya tersebut mati. Fakubirat wa dufinat, lalu saudarinya tersebut
dikuburkan. Tsumma dhahaba ila baitih, lalu dia kembali ke rumahnya. Lalu ketika itu teringatlah dia bahwasanya ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dia ingat bahwasanya kantong umatnya tertinggal di kuburan, jatuh saat dia menguburkan saudarinya. Faraja'a hisabatih, fatabayyana lahu annahu saqata fil qabr. Lalu dia kembali ke kuburan. Digali kuburan saudarinya tersebut untuk mencarikan pengumat yang terjatuh tersebut di kuburan tersebut. Faidadul qabri naran tata'ajjaj. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan di kuburan tersebut api yang menyala-nyala. Dia dapatkan saudarinya dipanggang oleh api yang menyala-nyala. Maka kembali dia pulang ketakutan. Lalu dia berlari pulang menangis. Terisak-isak dia berteriak memanggil ibunya, ya Ummah, ibunda. Ukhti Sabriyah, Nabiyah, ma'alimtu alaiha su'. Ada apa dengan saudariku? Yang aku ketahui tentang dirinya adalah seorang wanita yang bertakwa, seorang wanita yang bersih. Aku tidak pernah mengetahui keburukan pada dirinya. Kain, waqad wajadtu qabraha, waqad wajadtu fi qabriha naran tata'ajjaj. Aku dapatkan di kuburannya api yang menyala-nyala. Dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai saudariku, dengarkan wahai para pemilik hati yang hidup, dengarkan orang-orang yang memiliki jalan iman. Dengarkan sebelum kesempatan itu hilang. Dengarkan dan ulang-ulang dan introspeksi dirilah. Dengarkan sebelum engkau menangis air mata darah. Ibunya berkata, Ukhtuka kanat tu'akhiru shalah an waqtiha. Saudarimu itu dahulu biasa menunda-nunda salat dari waktunya. Saudarimu itu biasa melalaikan salat dari waktunya. Ini adalah keadaan orang yang menunda-nunda salat. Lantas bagaimana dengan orang yang salat? Bagaimana orang yang dengan sengaja memejamkan matanya di saat adzan berkumandang sehingga lepas waktu salat, habis waktu salat, dan dia dengan enteng dan tanpa rasa takut sedikit pun meninggalkannya. Saudara-saudari, walau tara idh yatawaffa alladziina kafaru al-malaa'ikah. Dan kalau kamu melihat, kalau kamu menyaksikan tatkala malaikat, tatkala orang-orang kafir wafat, al-malaa'ikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat-malaikat memukul punggung-punggung mereka. Malaikat memukul wajah-wajah dan punggung mereka. Wa dzuqu adzabal hariq. Ketika itu malaikat berkata kepada mereka di saat orang-orang kafir wafat, rasakanlah azab, rasakanlah siksa yang akan membakar kalian. Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu semua adalah karena perbuatan kalian dahulu. Wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Allah tiada zalim terhadap hamba-hambanya. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, cepat atau lambat maka kuburan adalah tempat kita. Cepat atau lambat kita akan berbicara dengan teman-teman, saudara dan kerabat. Cepat atau lambat maka ulat-ulat dan cacing adalah teman kita. Suatu hari Sufyan Ats-Tsauri berkata, Man kathura min dzikril qabri wajadahu rawdah min riyadil jannah. Barang siapa yang banyak mengingat kuburan, maka dia akan mendapatkan kuburannya sebagai salah satu taman surga. Wa man ghafala an dzikril qabri wajadahu hufratan min hufarin nar. Dia akan dapatkan kuburannya nanti kelak salah satu tiang neraka. Pernah dikatakan kepada salah seorang ahli ibadah, ma'ablahu ridha, apa nasihat dan pengajaran yang paling dalam? Dia menjawab, an-nadhru ila mahallatil amwat, melihat tempat-tempat orang mati. Imam Ahmad pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam, ma yuriqu qalbi, apa yang bisa membuat hatiku lembut? Qala rahimahullah ta'ala, udkhulil maqbar, masuklah ke kuburan. Pergilah ke kuburan. Dan yang lainnya berkata, Masfaqtu ilal buka illa kharajtu ilal maqabir. Setiap kali aku merindukan tangisan dan air mata, aku pergi ke kuburan. Ya, bahkan lebih dalam daripada itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inni na'aytukum min ziyaratil qabr. Ketahuilah dahulunya aku melarang kalian menziarahi kuburan. Ala fazuruha. Ketahuilah mereka sekarang ziarahilah kuburan. Ziarahilah kuburan. Fa inna tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya ziarah kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian
Mau engkau dari roh kalian dan obat bagi apa? Bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di mana banyak dari kita mengeluhkan hatinya yang keras dan kasar. Maka sudah sepantasnya kita mengikuti dan mengamalkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Untuk mengingat kematian, untuk menziarahi kubur. Karena sesungguhnya mengingat kematian, ziarah kubur, mengingatkan orang-orang yang lalai dan lupa, membangunkan orang yang tidur. Kuburan wahai saudara-saudari itu tidak mengenal besar dan kecil, tidak mengenal kaya dan miskin. Kuburan wahai saudara-saudari itu tidak peduli yang mulia atau yang hina. Demi Allah, betapa panjangnya angan-angan dan harapan wahai saudara-saudari. Betapa besar semangat dan tekadmu untuk mengejar dunia, semuanya itu akan terputus. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan. Biarkan mereka menikmati hidup ini. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan wa yulhihimul amal. Fa sawfa ya'lamun. Niscaya mereka akan mengetahui kelak. Semoga kajian kita yang singkat ini tentang kuburan menjadi cambuk bagi kita untuk kembali bangkit, bangun dari tidur kita. Betapa sesungguhnya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agung dan mulia, menyentuh segala sisi, termasuk diantaranya sisi hati dan jiwa kita. Betapa sesungguhnya para salafun saleh, sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka sangat memperhatikan sisi ini, sehingga mereka seringkali menasihati murid-murid mereka dengan petua-petua yang melembutkan hati, yang kembali memotivasi, membakar semangat mereka untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke depan. Allahu a'lam bishawab. Silakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Demikian pembahasan tentang kematian dan kubur yang telah menyadarkan kita, dan untuk lebih lengkapnya sudah ada CD beliau yang lebih komplit karena waktu yang sangat singkat dan terbatas pada sore hari ini. Mungkin kita baru mendapatkan sebagian dari kajian beliau, tapi pertanyaan-pertanyaan sudah masuk banyak insyaallah, dan kita akan memulai segera menjawab pertanyaan yang akan disampaikan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, apakah firasat seorang mukmin tentang kematian orang lain dibenarkan oleh syariat? Saya tidak tahu ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis, tetapi ada asar sahabat yang masyhur dan itu sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, lalu di hari-hari menjelang wafatnya, di saat dia sakit, di salah satu hari menjelang wafatnya, kesegaran kembali ke tubuh. Dia kembali gesit dan lincah. Lalu dia keluar di hadapan para sahabat, sehingga sahabat menjadi senang dan gembira. Dan mereka mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sembuh. Berkatalah ketika itu Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, kepada Ali bin Abi Thalib, "Usduq ya Ali. Percayalah wahai Ali, sesungguhnya aku melihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian, sebagaimana aku melihatnya di wajah-wajah Bani Muttalib yang lainnya." Itu firasat. Sahabat mengira, sampai Ali bin Abi Thalib ketika itu mengira Rasulullah telah sembuh, tetapi Abbas berkata, "Saya melihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kematian, sebagaimana saya melihatnya dan mengetahuinya di wajah-wajah Bani Muttalib yang akan wafat." Jadi memang tidak ada ketemukan dalam hadis ataupun ayat seperti itu. Namun dari akar sahabat dan itu sahih, dan insyaallah besok di kajian tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita kupas secara tuntas riwayat Abbas tersebut radhiyallahu anhu. Apakah sosialisasi wasiat diperlukan di kalangan keluarga? Mengingat tidak ada yang tahu apakah si pemberi wasiat atau yang lain meninggal lebih dahulu. Iya, adalah kebiasaan salaf saleh. Salaf dahulunya
mereka tidak tidur, walaupun tidak semua mereka, karena itu tidak wajib. Tetapi banyak dari mereka apabila mereka tidur, mereka meletakkan wasiat mereka di bawah bantal mereka. Karena mereka takut ketika mereka tidur mereka tidak bangun lagi. Mereka takut kematian menjemput mereka di saat mereka wafat, di saat mereka tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz sampaikan tadi adalah keadaan orang-orang yang sudah jelas taat dan orang-orang yang sudah jelas ingkar dengan ayat-ayat Allah. Lalu bagaimana keadaan roh orang-orang yang kadang-kadang taat dan kadang-kadang maksiat, yang juga sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya, tetapi juga makan riba dan maksiat yang lain? Sesungguhnya dalam riwayat-riwayat tersebut silakan merujuk di dalam kitab Ahkamul Janaiz Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan judul terjemahannya sudah banyak. Di dalam hadis itu ada beberapa riwayat dan lafaz. Disebutkan ammal abdul kafir, adapun hamba yang kafir. Wa amma, dalam riwayat lain ammal abdul fajir, adapun hamba yang fajir. Kalimat kafir, kalimat fajir ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang dimaksud bukan hanya orang kafir saja, tapi orang-orang fajir yang keji, yang banyak maksiatnya sekalipun dia melakukan ketaatan, bisa juga keadaannya seperti itu. Karena bisa jadi orang di dunia zahir dia melakukan ketaatan, tetapi orang tidak tahu bagaimana hatinya dan bagaimana ketika dia sendiri. Bukankah di dalam hadis-hadis yang sahih seperti di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti di hari kiamat akan datang orang-orang yang membawa amalannya seperti gunung. Yakti datang di hadapan Allah membawa amal keamsal jibal seperti gunung. Lalu ketika itu Allah perlihatkan satu persatu dosa-dosa yang dia perbuat ketika dia sendiri. Tatkala dia bersembunyi dari mata manusia, tetapi tidak bersembunyi dari mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa kubur juga berlaku bagi orang-orang yang banyak maksiat, sekalipun dia kadang-kadang melakukan jika dia tidak bertobat menjelang wafat. Lihatlah di akhir hadis tadi, ketika malaikat marah, di situ bisa kita pahami mayat tersebut berkata, "Sami'tu an-nas yaquluna kada wa kada, fa aqulu kada wa kada." Aku dengar manusia berkata begini-begini. Dia dengar manusia beriman la ilaha illallah, dia juga baca la ilaha illallah, tapi dia tidak pernah mengerti makna la ilaha illallah sehingga dia melakukan kesyirikan. Oleh karena itu malaikat berkata, "La daraita wa la talaita." Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca, hanya sekedar ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahaya taklid, bahaya beragama, mengekor, immah, ikut-ikutan. Orang ke timur ikut ke timur, orang ke barat ikut ke barat. Tetapi seorang mukmin dia akan mengikuti kebenaran kapan, dimanapun dan dari siapapun datangnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai jam berapa? Jam berapa? Sekarang jam berapa? Oh, betul. Saya kira tadi sudah jam 5 lewat, maka saya langsung berhenti saja. Kenapa? Karena kubur haram memakan jasad para nabi. Bukankah nabi juga manusia? Karena makhluk-makhluk selain Allah itu patuh kepada Allah. Ketika Allah mengharamkannya, melarang dia memakannya, ya maka dia tidak memakannya. Hanya manusia saja yang ingkar dan sombong tidak patuh. Tanah ini, bumi ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa dia haram? Karena seperti itulah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itulah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diharamkan bagi tanah untuk makan jasad para nabi, begitu juga jasad para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Karena memang itu ketentuan Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat kami ada kubur yang nisan, tanda mengarah ke barat daya, ke arah timur laut. Ada yang mengarah selatan atau utara. Begitu juga yang lahatnya. Yang syar'i bagaimana? Yang syar'i itu menghadap ke arah kiblat. Tentu berbeda-beda di tiap daerah. Tapi kalau di Indonesia ini umumnya ke arah barat. Kalau di Madinah itu kuburan mereka menghadap ke selatan. Karena kiblat itu di arah selatan. Jadi kepala mereka di barat, kaki mereka di timur. Jadi kalau posisi di negeri kita ini, kiblat kita adalah arah ke barat. Oleh karena itu, posisi mayat di kuburan sama seperti posisi ketika dia disolatkan. Sama posisinya ketika dia disolatkan, kepalanya di sebelah utara.
Kepalanya di sebelah utara, kakinya di selatan, dan arah kuburannya adalah ke arah barat atau ke arah kiblat. Adapun soal berbeda-beda tempatnya, mungkin arah tempat itu ya, posisi daerah itu yang membedakannya. Namun kalau di negeri kita rasanya janggal apabila kuburan muslim ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan. Ya, mungkin coba dicari tahu dan kita dibicarakan dengan pemuka-pemuka setempat agar kedepannya kaum muslimin yang wafat bisa dimakamkan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Adakah keistimewaan yang khas bagi orang yang meninggal hari Jumat? Jika ada, lantas bagaimana jika hal tersebut terjadi pada orang-orang kafir? Wafat di hari Jumat, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah di dalam Ahkamul Janaiz sebagai salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Wafat di hari Jumat adalah sebagai salah satu tanda-tanda husnul khatimah, karena hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpin hari dan sebaik-baik hari. Hari itu diciptakannya bumi dan hari ketiga terjadinya hari kiamat. Tetapi tanda-tanda itu tidak mutlak. Artinya, tanda-tanda kebaikan tersebut berlaku bagi orang-orang yang soleh juga. Bagaimana kalau seandainya seseorang mati di hari Jumat dalam keadaan menegak minuman keras? Tentu itu bukan husnul khatimah. Bagaimana kalau seorang mati, na'udzubillah, di hari Jumat ketika dia berzina? Tentu itu bukan husnul khatimah, itu su'ul khatimah. Sekalipun dia mati di hari Jumat. Bahkan sekalipun dia mati di tempat yang baik seperti Mekah, Madinah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat maksiat, maka dia hanya mendapatkan su'ul khatimah. Apalagi orang kafir. Tidak berlaku bagi dia keutamaan keistimewaan wafat di hari Jumat. Allahu a'lam. Hal-hal apa saja yang bisa menyelamatkan atau memperingankan dari siksa kubur? Hal-hal, kalau kita ingin tahu hal-hal yang meringankan dari siksa kubur, maka kita harus tahu dahulu apa-apa atau hal-hal yang menyebabkan seseorang itu disiksa dan diazab di kubur. Kebanyakan penyebab azab dan siksa kubur sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah karena tidak menjaga diri dari najis. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak disiksa, tidak diazab karena sebuah perkara yang besar sebenarnya. Perkara yang sepele, yang ringan, yang kecil. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya, amma ahaduhuma kana la yatanazzahu an bawli. Adapun yang pertama, dia dahulu di dunia tidak menjaga dirinya dari najis, dari air seninya, dari percikan-percikannya. Asal saja. Lihat perkara yang sepele, yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi menyebabkan azab dan siksa kubur. Wa amman akhar fakana fi dunya yamshi namiman. Adapun yang satu lagi dahulu di dunia dia hidup sebagai pengadu domba, suka mengadu domba, memecah belah di antara sesama muslim. Nah, ini hanya salah satu atau dua di antara penyebabnya. Kalau kita tahu, maka kita bisa mengetahui perkara yang bisa melindungi dan menjaga kita. Di antaranya bersuci yang baik dan benar. Bersuci yang baik dan benar, beristinja yang baik dan benar ketika buang hajat. Dan berusaha menghindari diri kita dari percikan-percikannya. Kalau terkena segera dibersihkan. Alhamdulillah, agama kita ini adalah agama yang suci, mencintai kesucian. Karena Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Tidak ada agama di muka bumi ini yang menjaga kesucian dan kebersihan seperti agama Islam. Subhanallah. Beberapa minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan seorang dokter. Dokter ini bertugas di salah satu perusahaan minyak milik negara kafir yang ada di Indonesia.
salah satu perusahaan minyak milik Amerika yang ada beroperasi di Pekanbaru, di tempat kami. Lalu kami berbincang-bincang masalah agama, sampailah ketika itu perbincangan kami masalah keindahan dan kesempurnaan Islam. Lalu dia bercerita, kita bicara itu sampai Islam itu saking sempurnanya mengajarkan kepada pemeluknya adab dan etika bersuci, buang hajat. Lalu dia bercerita, dahulu kata dia, di perusahaan itu, karena perusahaan itu milik orang kafir, di tempat di WC itu tidak disediakan keran untuk bersuci. Jadi mereka cukup pakai tisu aja. Tisu selesai. Nah, keluhan penyakit yang paling sering datang ke dokter tersebut dari pegawai-pegawai orang-orang kafir tersebut adalah keluhan penyakit di sekitar alat kelamin. Kotor. Karena kotor. Sampai akhirnya saking banyaknya keluhan-keluhan dalam masalah itu, akhirnya dokter menyarankan, kalau kalian mau sehat, kalau kalian mau sembuh, tiru umat Islam, buat keran di situ, sediakan air. Kalau kalian mau sehat, mau sembuh. Kalau tidak percuma, saya beri obat, akan begitu juga. Sejak itu, mulai hari itu sampai sekarang, di setiap toilet-toilet di perusahaan tersebut pasti ada keran dan ada tempat air disediakan untuk bersuci. Subhanallah. Alangkah indahnya Islam. Nah, begitu juga salah satu penyebab siksa kubur itu namimah, mengadu domba. Nah, jelas obatnya agar kita menghindari tersebut dan senantiasa menjaga ukhuwah, saling persaudaraan sama muslim, saling mengunjungi, menjaga hak muslim, dan benar-benar menghayati dan mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Taala, ya ayyuhan nas. Maaf, apa firman Allah di surat Al-Hujurat itu ya? Nah, ya ayyuhan nas ijtanibu katsiran min adh-dhann. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann. Inna ba'd adh-dhanni ism, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran min adh-dhann. Jauhilah banyak berprasangka. Mulanya dari prasangka itu, wahai saudariku. Prasangka, praduga, curiga. Melihat saudaranya lebih sedikit dari dia, itu mulai curiga. Beranjak dari kecurigaan, prasangka yang tidak baik tadi, kemudian mulai tajassus, mencari-cari kesalahan, mengintai, mengawas-awasi, mencari-cari, memata-matai. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Fa inna ba'd adh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassas, janganlah kalian saling memata-matai mencari kesalahan satu dengan yang lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Orang-orang yang suka menggunjing itu kanibal. Dan penyakit kanibal ini tidak peduli. Orang yang sudah menyati, tidak menyati, orang yang berjenggot, tidak berjenggot, semuanya terjangkiti. Kanibal. Kalau kita mendengar kata-kata kanibal, kita mungkin akan ingat orang-orang yang tinggal di pedalaman zaman dahulu kala, mungkin di Irian sana, yang memakan sesama manusia. Tidak. Ini kanibal yang terpelajar, kanibal yang juga terkadang berjilbab, kanibal yang terkadang juga berpendidikan, memiliki titel, memiliki gelar, memakan daging dari saudaranya. Bahkan lebih parah lagi dari kanibal tersebut. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan bangkai saudaranya yang mati, sementara dia tidak menginginkannya? Sama seperti itu kanibal. Nah, berawal dari sifat-sifat tercela seperti itulah ghibah, menggunjing, akhirnya terjerumus seseorang itu mengadu domba. Pergi yang satu bercerita, lalu ke sana menggunjing yang lainnya, pergi ke sini begitu juga, menukil satu berita ke tempat yang lainnya. Tanpa sadar dia telah terjerumus pada perbuatan yang akan membuatnya tersiksa di alam kuburnya. Apakah siksa kubur bisa menjadi kafarah terhadap siksa api neraka? Tidak tahu. Apakah semua manusia yang mati akan mengalami himpitan kubur? Dan kalau ya, apakah bayi juga? Ya, sampai bayi pun akan mengalami himpitan kubur. Sampai bayi pun akan mengalami himpitan kubur. Rasulullah SAW bersabda tadi dalam hadis An-Nasa'i, "Inna lil qabri dhartah." Dari Abdullah bin Umar, dan hadis tersebut sahih. Sesungguhnya kuburan itu memiliki jepitan. Lau naja minha ahad, la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat, pasti akan selamat. Pastilah Sa'ad bin Mu'adz akan selamat.
Artinya Sa'ad bin Mu'adz saja tidak selamat, apalagi yang lain. Semuanya akan dihimpit oleh kubur, dan itu pertama kali. Himpitan itu bukan himpitan setelah ditanya. Himpitan setelah ditanya itu adalah siksaan tambahan bagi orang-orang yang banyak maksiat, dosa, dan orang-orang kafir. Tetapi jepitan kubur itu adalah ketika pertama kali dia dimasukkan. Dan bagi orang-orang mukmin itu hanya sementara, saat setelah itu hilang. Karena kuburannya akan menjadi salah satu taman surga. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara agar kita takut kepada Allah, hati kita lembut? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, mata ada kaitannya dengan hati. Mata itu erat kaitannya dengan hati. Orang yang memiliki hati lembut, maka air matanya pun akan deras mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati tidak ada yang membuatnya keras, kotor kecuali maksiat dan dosa. Ya. Lihatlah wahai saudaraku, saya yakin ketika salah seorang dari Anda jauh dari pengajian, lama tidak mengaji, jauh dari teman-temannya, rasakan gersangnya jiwa. Semangat untuk beribadah hilang, rasa malu dan takut kepada Allah pun hilang. Lalu ketika mulai satu maksiat dilakukan, semakin lancang dan semakin berani dia mengulang-ulang maksiat. Oleh karena itu, agar kalau kita ingin memiliki hati yang lembut dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat. Seorang mukmin memandang maksiat itu laksana gunung yang akan menghimpitnya. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba mukmin, nazar ila dhanbihi ka'annahu al-jabal. Dia melihat dosanya itu laksana gunung yang akan menghimpitnya sehingga dia lari dari dosa tersebut. Wa ammal fasiq yara dhanbahu ka'annahu dhubab yaqau ala anfihi fa fa'ala hakadha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang fasik, dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia menganggap remeh dan enteng. Kalau lalat hinggap di hidung bagaimana? Mana ada orang yang menonjol? Yang mudah dihalus, remeh, enteng. Sehingga dia anggap remeh dan enteng. Seorang mukmin dia lari dari dosanya seperti dia lari dari seekor singa. Takut. Dia berusaha menghindari dari dosa, tempat-tempat dosa, dari jalan-jalan yang akan membawanya kepada dosa. Kemudian baca ayat-ayat Al-Quran dan tadabbur, khususnya ayat-ayat azab dan nikmat, dan tentang azab-azab Allah pada umat-umat terdahulu. Tidak ada satupun azab dan siksa melainkan penyebabnya adalah dosa dan maksiat manusia. Kemudian pergilah ke rumah sakit, jenguk orang-orang sakit sekalipun tidak kenal. Tidak apa-apa pergi ke rumah sakit, kunjungi orang-orang muslim yang sakit itu sambil memberi nasihat, dan lihat di sana bagaimana besarnya nikmat Allah pada kita. Ya, suatu ketika saya dibawa oleh salah seorang sahabat, teman, untuk pergi ke rumah sakit, memberi nasihat kepada seseorang yang terbaring lemah setelah sebulan terjangkit penyakit kanker darah. Sudah dilakukan kemoterapi 2 kali kepada dia di Malaysia. Orang ini dahulunya tidak sholat. Orang ini dahulunya hidup dengan harta riba, kaya raya. Tidak ada yang kerja, tinggal duduk, dia tinggal setiap bulan mengambil uang riba 150 juta ribanya setiap bulan. Rumahnya megah, mewah. Keluarganya menasihati dia. Hidup bagaikan kelelawar malam hari, pergi ke klub-klub malam, segala macam. Keluarganya sudah menasihati dia agar dia taubat kembali perjalanan Allah. Orangnya tampan, gagah. Sampai akhirnya hanya sebentar saja, 1 bulan cuma, Allah cabut seluruh nikmat tersebut. Hilang wajah dia yang tampan, rambutnya rontok seluruh, wajahnya yang dahulu tampan mulai keriput pucat pasti, badan yang dahulu atletis kurus kering, lumpuh separuh badannya, ke bawah lumpuh, dia tidak bisa bergerak lagi, terbaring, duitnya hartanya habis untuk membiayai pengobatan. Tidak bisa apa-apa. Setiap hari dia merintih. Hari itu hari Kamis, lalu dibawa oleh salah seorang sahabat teman untuk sana memberi nasihat. Itulah terasa oleh kita betapa besarnya nikmat sehat yang selama ini kita lalaikan dan kita lupakan. Saudara, ketika Anda ingin tahu betapa besarnya nikmat Allah kepada Anda, coba sekali-kali pergi ke rumah sakit jiwa. Lihat betapa Allah anugerahkan akal Anda yang selama ini yang tidak Anda gunakan untuk memahami kitabullah. Itu akan membuat hati kita lembut. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hati manusia itu
bisa rapuh, lapuk. Seperti pakaian kita menjadi kusut, lapuk, lusuh. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Dia memperbaharui keimanan di hati kalian. Berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berlindung kepada Allah dari mata yang tidak menangis dan hati yang tidak khusyuk. Karena Rasulullah SAW juga berdoa seperti itu. Bagaimana cara beristiqomah? Cara beristiqomah, sebenarnya wahai saudara yang bertanya, kalau engkau betul-betul menyimak tadi kajian kita sudah sebutkan ayat yang menegaskan kalau kita mau mendengar kemudian mau mengamalkan apa yang kita dengar tersebut. Lau kan fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengerjakan, mengamalkan. Lau fa'alu ma yu'aduna bihi. Kalau saja mereka mau mengerjakan, menerapkan apa yang disampaikan dan dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbita, dan akan semakin membuat mereka istiqamah, teguh. Wa la atainahum min ladunna ajran 'azima, dan niscaya akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari kami. Wa la hadainahum siratan mustaqim, dan niscaya kami akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Salah satu cara untuk kita istiqomah, ilmu yang telah kita dapatkan itu amalkan. Itu akan membuat kita semakin teguh. Kemudian cara untuk istiqomah juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, duduk di majelis ilmu, saling nasihat menasihati, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allahu a'lam bishawab. Langkah apa yang harus ditempuh bagi orang yang merasa benar dan tidak mau bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan? Mungkin maksudnya apa langkah yang harus kita tempuh untuk menasihati dia? Saudaraku, bisa jadi kebenaran itu ada pada kita, tetapi kita tidak pandai menerapkannya dengan benar. Bisa jadi kebenaran itu ada pada kita, tetapi kita tidak bisa dengan baik dan benar menyampaikannya kepada orang lain, sehingga orang itu tidak menerima. Dan bisa jadi kebatilan, kemungkaran itu ada pada orang lain, tetapi dia pandai mengemasnya dengan baik al-haq, menutupinya, mencampurinya dengan kebenaran, lalu pandai dia menyampaikannya dengan retorika, kelihayannya, menyampaikannya kepada orang lain, sehingga ketika itu seolah-olah kebenaran itu lemah dan kalah. Sering ketika kita ingin menasihati seseorang, mengajaknya kembali kepada jalan Allah, sikap, akhlak dan cara kita itulah yang membuat dia keras kepala, sehingga dia membela kebatilannya, sehingga dia membela kemungkaran dan dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, saran saya, mendakwahi setiap orang tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, lihat kondisi dia, jangan sama rata. Bisa jadi tipe orang itu membutuhkan nasihat yang baik, lembut, santun, dan menghargai dia. Mungkin dengan cara mengakrabkan diri dengan dia, berkunjung, memberi hadiah yang bermanfaat. Atau bisa jadi juga melalui perantara orang lain. Ini kiat yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa nasihat bukan celaan. Nasihat bukan celaan. Oleh karena itu, orang yang menasihati seseorang di hadapan orang ramai, dia sesungguhnya telah mencela dan menghina saudaranya. Ingat, nasihat harus muncul dari hati kita. Jangan nasihati dia di hadapan orang yang ramai. Kemudian yang ketiga, jangan lupa mendoakan dia. Sering kita hanya sekedar nasihat, mengajak dia, tapi kita tidak pernah mendoakan dia. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya adalah salah satu doa yang mustajab. Oleh karena itu, doakan dia agar dapat mendapat petunjuk. Kalau ternyata dia tidak juga mau bertobat, tidak juga mau sadar, ketika itu sampai ke langkah berikutnya, bisa dilihat, ditimbang masalah dan mafsadah bagi dia, bisa dihajar, dijauhi. Tetapi harus dipertimbangkan masalah dan mafsadahnya. Tujuannya harus jelas, apakah bisa bermanfaat atau tidak untuk dia. Amalan apa yang bisa membantu kerabat keluarga kita yang sudah meninggal dunia?
karena tahu semasa hidupnya bermaksiat kepada Allah, belum sempat bertaubat. Kita hanya bisa berdoa untuk dia. Hanya bisa mendoakan dia, doakan dia agar diampuni oleh Allah selama dia muslim, mukmin. Doakan dia agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak-anak dia, maka anak-anak dia lebih ditekankan lagi banyak beramal soleh. Karena setiap kali dia beramal soleh, dia berdoa, maka itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Sesuai dengan hadis sahih, hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min salat." Apabila seorang anak Adam mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya awwaladun salih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Bagaimana cara menggabungkan dua perkataan Rasulullah SAW yang arti bahwasanya Allah melaknat perempuan yang menziarahi kuburan, bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menziarahi kuburan. Masalah wanita menziarahi kuburan, ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat ulama yang paling masyhur. Mayoritas ulama di Timur Tengah, di Arab Saudi, memegang zahir, dan ini mazhab Hambali, memegang zahir hadis tersebut. La'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Laknat artinya at-tardu awil ib'adu minar rahmah, dijauhkan dari rahmat. Dan tidak dilaknat kecuali suatu perkara yang haram. Ini menunjukkan haram menurut pendapat ulama ini. Sementara jumhur mayoritas ulama dari mazhab-mazhab lain, termasuk salah satunya pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang dimaksud Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur adalah perempuan yang sering berziarah kubur. Karena dalam salah satu lafaz hadis tersebut berbunyi la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat zawwarah itu sigat mubalaghah. Dalam pelajaran nahwu tata bahasa Arab atau saraf itu disebut sigat mubalaghah, yang menunjukkan seringnya dia melakukannya. Jadi yang dimaksud dilaknat itu adalah wanita-wanita yang sering berziarah. Kenapa? Karena wanita ini paling mudah dan paling sensitif, paling halus emosional, sehingga mudah terpengaruh, dikhawatirkan kalau dia sering-sering ziarah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti meratap, belum lagi perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, ikhtilat dan campur baur antara pria dan wanita. Oleh karena itu tidak dianjurkan bagi wanita untuk ziarah kubur. Namun menurut pendapat yang kedua ini, boleh wanita ziarah kubur asal jangan sering-sering. Pendapat yang rajih, Allahu a'lam, silahkan pilih pendapat yang mana menurut antum yang antum yakini. Tapi saya menguatkan pendapat yang kedua tadi, Allahu a'lam bis-shawab. Sehingga tidak ada pertentangan antara perkataan Rasulullah tersebut dengan perintah dia yang menganjurkan ziarah kubur. Atau cara menggabungkannya itu khusus untuk laki-laki. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum. Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qabri ummi fabaka. Kalau sudah pakai kalimat zara, tidak pakai ila lagi. Jadi yang benar zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi. Langsung tidak pakai ila lagi. Zurtu al-qubur. Tidak pakai ila lagi. Fabaka. Lalu beliau menanya, as-su'al, hal yajuzu an nazura ghayra muslim? Bolehkah kita menziarahi kuburan orang kafir? Kalau tujuannya untuk mengingat akhirat, boleh. Tujuannya untuk iktibar, mengingat akhirat, kematian dan azab serta siksa Allah pada mereka. Tetapi tidak boleh mengucapkan salam dan tidak boleh mendoakan mereka. Dan ini bukan dianjurkan, bukan sunnah, tetapi boleh. Bedakan kalimat mubah, ibahah dan istihbab. Tidak ada di anjurannya. Tidak ada anjurannya, tetapi hukumnya boleh apabila tujuannya untuk iktibar, mengambil ibrah, mengingatkan kita kepada akhirat dan azab Allah terhadap orang-orang kafir.
kafir tersebut. Namun tidak boleh kita mengucapkan salam dan tidak boleh mendoakannya karena haram mendoakan orang kafir. Berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Taala di surah Taubah, "Ma kana lin nabiyyi wal mu'minin an yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah boleh bagi Nabi dan juga orang-orang beriman untuk beristighfar memohon ampunan bagi orang-orang musyrik sekalipun kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga Anda, amin. Dan semoga Allah menjaga kita semua. Ustaz, kadang diri kita takut dengan masa depan kita yang suram terhadap dunia. Saya mohon Ustaz mendoakan saya. Cuma itu. Apa yang membuat kita takut terhadap masa depan kita? Dunia yang suram ini. Apa yang membuat kita takut? Kita khawatir bahwa kita tidak akan makan. Apakah kita tidak malu kepada ayam? Lihatlah ayam yang tidak punya akal. Ayam itu tidak punya akal, tidak pernah takut ya. Kawin dia sudah berapa kali kawin, anaknya entah berapa banyaknya. Setiap pagi dia pergi mengais sana mencari cacing, mencari makanan. Kemudian pulang dia sudah kenyang. Ya Allah, kita jauh lebih mulia daripada itu. Dia anugerahkan akal, kekuatan, kemampuan. Lebih dari itu kita dianugerahkan keimanan. Orang-orang yang pesimis terhadap masa depan dia di dunia adalah orang-orang yang belum paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lemah pemahamannya terhadap hakikat tauhid uluhiyah dan rububiyah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarij as-Salikin, "Innal 'abdal mu'min idza waqafa 'amama al-jibal." Seorang hamba mukmin kalau dia berdiri di hadapan gunung yang menjulang tinggi, lalu dia berkata, "Uzihu, aku akan pindahkan gunung ini." Yuzihu biiznillah, dia akan bisa memindahkan gunung itu dengan izin Allah. Idza fahima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia betul-betul paham dan mengerti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, jangan salah paham. Ini maksudnya bukan ilmu-ilmu sehingga dia bisa memindahkan gunung, bukan. Ini untuk menunjukkan tekad. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang mustahil dalam kamus seorang mukmin kecuali dua. Hapuskan kalimat mustahil dari kamus Anda kecuali untuk dua perkara. Yang pertama, dalam masalah kauniyah, pengaturan alam semesta ini. Mustahil ada orang yang bisa membalikkan matahari terbit dari barat ke timur. Itu mustahil. Yang kedua, fil umur syar'iyyah, dalam perkara-perkara syariah mustahil seseorang merubah-rubah syariat Islam yang sudah sempurna, dibawa diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya dua itu saja yang mustahil. Sunnatullah, sunnah al-kauniyah, takdir Allah al-kauniyah di alam semesta ini mustahil kita merubahnya. Begitu juga perkara-perkara syar'i, tetapi yang lain-lainnya tidak ada kata-kata mustahil. Jadilah seorang mukmin yang memiliki cita-cita yang tinggi, tekad dan semangat yang membaca. Apa yang membuat kita surah? Apa yang membuat kita ragu terhadap dunia? Sedangkan dunia ini tidak berharga di sisi Allah. Apa yang membuat kita sehingga kita takut kalau kita tidak kebagian dunia? Ya. Suatu ketika para sahabat masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah sedang berbaring. Lalu Rasulullah membalikkan badannya menghadap kepada para sahabat. Tampaklah salah satu sisi badan beliau membekas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Melihat itu Umar terisak-isak menangis. Kasihan melihat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ya Umar, apa yang membuat menangis? Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah?" "Kisra, Kaisar hidup dalam istana mereka, sementara engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasulullah, tidur seperti ini." Dia sedih melihat kondisi Rasulullah. Dengarkan wahai saudara. Dengarkan wahai saudariku yang menganggap dunia adalah segala-galanya. Yang takut dan khawatir tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, ya Ibnu Khattab, ama tarda lahum dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridha, tidakkah engkau rela bahwa dunia ini untuk mereka dan akhirat untuk kita? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia, bukankah pembahasan kita tadi hanya hidup sementara? Oleh karena itu jangan pernah khawatir. Kalau hidup engkau susah, saya pernah dapat telepon dari luar daerah, dari Jambi waktu itu. Saya tidak pernah kenal, tapi dia telepon, "Ustaz, saya seorang pemuda.
hidup saya susah, saya sudah bekerja begini, saya dari kecil dizalimi orang, saya susah sekali bekerja ini itu dan segala macam. Keluh resah saja. La ilaha illallah. Tolong Ustaz, bagaimana caranya? Ada pekerjaan enggak? Ada ini, ada itu. La ilaha illallah. Berapa usia Anda? 28. Anda cacat? Tidak. Buta? Tidak. Ya Allah. Anda yakin bahwa Allah adalah Rabb Anda yang telah menciptakan dan mengatur hidup Anda? Anda yakin bahwasanya seseorang tidak mati kecuali tidak akan sampai ajalnya kecuali rezekinya telah sempurna diberikan oleh Allah? Yakin? Dan apa yang membuat Anda takut hidup di dunia? Apa yang membuat Anda gamai? Rasulullah SAW terkadang dia datang ke rumah istrinya, bertanya, ada makanan kita hari ini? Tidak, hai Rasulullah. Idzan aku, kalau begitu saya berpuasa. Terkadang berlalu hari demi hari, sebulan, 2 bulan, tidak ada di rumah mereka kecuali air dan kurma. Itu teladan kita. Jangan pernah khawatir. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah rezeki yang lapang, alhamdulillah. Kalau seandainya kita diberi rezeki yang agak sempit sedikit, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang diberi rezeki yang lapang, dia tidak sanggup untuk mengembannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.